Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hisham Sumara dengan NIM 241 Di sini saya akan menjelaskan tentang PCR, apa itu PCR, proses PCR, dan juga metode pengembangan PCR. Nah, yang pertama itu apa itu PCR? PCR itu merupakan kepanjangan dari Polymerase Chain Reaction, eh, merupakan teknik yang ditemukan pada tahun 1943 oleh Kerry Mullis yang merupakan metode untuk mengamplifikasi suatu segmen DNA dari template DNA untai tunggal dengan bantuan enzim DNA polimerase. Nah, selanjutnya tahapan PCR. Nah, tahapan PCR itu ada beberapa ya. Dan ulang dari D 2016, Kurniawati tahun 2019, ulang dari 2018, dan Audi 2024. Secara umum, teknik PCR terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan PCR-nya itu dimulai dari ada predenaturasi, ada denaturasi, ada tahap annealing, ada tahap elongasi atau extension, dan juga yang terakhir ada post extension. Nah, proses predenaturasi itu merupakan suatu proses transkripsi balik RNA atau proses kebalikan transkripsi, yaitu mengcopy RNA menjadi DNA. Nah, yang kedua ada proses denaturasi. Proses denaturasi itu merupakan uh, ini apa asam nukleat target yang berupa RNA untai ganda akan DNA untai ganda akan dipisahkan menjadi untai tunggal dengan cara meningkatkan suhu setingkat atau sampai 94 derajat Celcius. Nah, ada tahap annealing. Tahap annealing itu merupakan proses penempelan primer atau pelekatan primer ke sequence asam nukleat target dengan cara menurunkan suhu menjadi 60 derajat Celcius. Nah, apa sih itu primer? Primer itu adalah sepasang DNA untai tunggal pendek yang komplementer dengan kedua ujung DNA target. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya itu ada ekstensi. Nah, pada suhu 72 derajat Celcius, primer akan diperpanjang sesuai dengan urutan DNA template-nya, sehingga terbentuk dua salinan DNA untai ganda. Yang terakhir itu ada final extension, yaitu pada suhu yang sama 70 derajat Celcius selama 10 menit, enzim yang bekerja pada proses PCR itu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan seluruh proses PCR agar tidak ada proses yang tertinggal ataupun proses yang belum selesai. Nah, selanjutnya ada metode pengembangan PCR. Nah, metode pengembangan PCR itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada reverse PCR, dipakai untuk mendeteksi target berupa RNA, di mana RNA target akan terlebih dahulu dikonversi menjadi DNA komplementer. Yang kedua ada real-time PCR. Real-time PCR itu merupakan teknik yang mengintegrasikan probe yang memancarkan sinyal setiap akhir siklus. Jika kita menggunakan real-time PCR itu, kita tidak usah atau tidak perlu menunggu siklus dari satu siklus itu selesai ataupun dari PCR itu selesai, karena dengan real time itu kita bisa langsung mendapatkan hasilnya. Nah, ada nested PCR. Nested PCR itu tuh memanfaatkan primer eksternal dan juga internal untuk mendeteksi keberadaan BHV1. Nah, ada lagi ada PCR ELISA. PCR ELISA itu merupakan metode imunologi untuk mengukur produk PCR secara langsung. Terdiri dari 3 tahapan, ada amplifikasi, imobilisasi, dan juga ada deteksi. Nah, ada touchdown PCR. Itu merupakan PCR yang lebih spesifik dan juga lebih sensitif, yaitu digunakan untuk menghindari kesalahan klasifikasi dan juga pembentukan non-spesifik produk. Nah, untuk itu ada multiplex polymerase chain reaction. Itu merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengamplifikasi dua atau lebih sekuen target secara simultan. Untuk daftar pustakanya, ini ada daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.